ternyata nama Nabi Muhammad tertulis di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa ada sebuah nama yang tertulis di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita ketahui bahwa Nabi Nuh adalah sebagai ulul azmi. Jadi di antara 5 nabi dan rasul yang memang mempunyai keunggulan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sosok Nabi Nuh ini adalah sosok pengagum Nabi Muhammad. Dan sampai-sampai menurut riwayat daripada alim ulama dan salafun saleh bahwasanya Nabi Nuh juga menginginkan dirinya untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah fakta ilmiah, ternyata Nabi Nuh ini menggemari sosok Nabi Muhammad, sehingga nama Nabi Muhammad sekalipun belum diciptakan, tetapi Allah sudah menceritakan kepada Nabi Nuh alaihissalam melalui malaikat-malaikatnya. Kemudian saking kagumnya Nabi Nuh dan Nabi Muhammad, namanya tertulis di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dan kemudian dibuktikan oleh para ilmuwan-ilmuwan, baik itu dari Rusia dan berbagai macam belahan dunia. Kita simak apa saja penemuan-penemuan yang membuktikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam meminta pertolongan pada saat itu ketika terjadinya bencana besar, itu banjir, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kita fakta ilmiahnya adalah yaitu pada bulan Juli tahun 1951, jadi sebuah tim dari para ahli-ahli Rusia meneliti terhadap lembah Kaat. Jadi terdapat sebuah kayu-kayu yang ditemukan oleh para ilmuwan pada saat itu yang berserakan. Kemudian seorang ahli itu memperkirakan dan meneliti lapisan-lapisan bahwa kayu tersebut adalah kayu yang bukanlah kayu yang biasa. Jadi ketika diperkirakan menyimpan rahasia yang sangat luar biasa dari bongkahan kayu yang diteliti oleh para ilmuwan tersebut. Kemudian ditelitilah ada sebuah kayu yang berbentuk persegi. Pada saat itu dikejutkan dengan sebuah potongan-potongan kayu yang ukurannya kurang lebih 14 kali 10 inch. Jadi kemudian para ilmuwan tersebut meneliti, kurang lebih penelitian ini memakan waktu yang sangat lama hingga akhir tahun 1952, berarti hampir 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun lebih ya gitu. Ini dari Juli 1500 itu pada sampai akhir yaitu Desember 1952, berarti hampir 1 tahun lebih itu penelitiannya. Mereka mengambil kesimpulan potongan kayu tersebut ternyata itu adalah diambil dari Bahtera Nuh ataupun perahunya Nabi Nuh yang terdampar di Gunung Khalf atau Gunung Judi ya. Dan potongan tersebut ada sebuah, di dalam potongan kayu tersebut ada sebuah kayu yang terukir huruf-huruf kuno, yang mana pada saat itu tidak ada orang yang menyangka-nyangka bahwa itu adalah satu pertemuan hebat yang mengungkapkan kepada seluruh dunia. Dan nanti datanya akan saya sumber datanya ini akan kita post di deskripsi. Dan ini salah satu tulisan daripada sahabat kita. Jadi ada seorang sahabat kita yaitu yang menulis artikel ini, yaitu Kang Agus Budiman dari Bandung. Nanti naskahnya akan kita taruh di bawah deskripsi daripada linknya. Nanti silahkan di bawah deskripsinya kita ada linknya, silahkan baca. Dan bentuknya mungkin bacaannya dari bahasa Inggris, dan itu bukti-bukti ilmiahnya sudah dipaparkan oleh beberapa penemu-penemu pada saat itu. Kemudian diteliti apakah potongan kayu tersebut termasuk daripada perahu Nabi Nuh, dan ternyata kayu tersebut berasal dari Bahtera Nuh alaihissalam atau perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dibentuk pada saat itu sebuah dewan dari pakar yang dibentuk oleh pemerintah Rusia pada saat itu, yaitu Departemen Riset, untuk mencari tahu makna tulisan tersebut, bahwa tulisan tersebut memulai kerjanya. Jadi dibentuk oleh pemerintah Rusia pada saat itu oleh Departemen Riset. Mereka mau mencari tahu apa makna tulisan tersebut. Oke.
Dewan tersebut memulai kerjanya pada tanggal 27 Februari tahun 1953. Nah, kemudian ada beberapa nama-nama yang memang pada saat itu kita sebutkan, beberapa ilmuwan-ilmuwan yang meneliti pada saat itu tentang sebuah kayu yang bahwa itu diyakini oleh mereka itu adalah kayunya dari perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dan beberapa nama-nama ilmuwan tersebut kita akan sebutkan pada saat ini. Yang pertama itu Profesor Solomon daripada Universitas Moskow, kemudian Profesor Ifahan Khelu ya, Luluhan College Cina, kemudian Mr. Mishaulu Faruk, kemudian dari pakar fosil, kemudian Mr. Taumul Goru, jadi pengajar dari saya nggak tahu bacanya, Zud College, kemudian profesor di Pakan, kemudian dari institut lain, kemudian dari Mr. Ahmad College ya, dari Associated Research Zid Common ya, kemudian Mayor Kader, saya mohon maaf saya bahasa Inggris saya kurang, di Stalin College. Jadi beberapa profesor-profesor tersebut yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut. Kemudian dari 7 pakar ini menghabiskan waktu selama 8 bulan dan mengambil kesimpulan kayu tersebut sama dengan kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat membuat perahu. Jadi kayunya sama dan kemudian mungkin usianya juga diukur bahwa usianya sama pada saat itu yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada sebuah gambar yang gambar sebuah berbentuk telapak tangan, terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Jadi dari kayu tersebut ada sebuah tulisan kuno dan sebuah gambar, kemudian di gambar tersebut ada beberapa tulisan-tulisan kuno dari bahasa Samani. Ini kita tunjukkan dulu gambarnya seperti apa bentuk tulisan tersebut. Nah, ini kurang lebih tulisannya. Kemudian tulisan kuno tersebut diterjemahkan oleh pakar bahasa kuno Mr. Max, yaitu dari Manchester, Inggris, menerjemahkan kalimat tersebut. Yang kurang lebih kalimat ini berbunyi, oh my God, my helper, keep my hand with mercy and with your holy bodies, Muhammad, Aliyah, Sabar, Sabir, Fatimah. Nah, jadi kurang lebih tulisannya diterjemahkan seperti ini. Ya Allah, penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan bimbingan dari tubuhmu yang suci. Jadi kalau orang Islam bilang Allahumma inni as'aluka ang tansuroni. Nah, dia ada juga waktu itu pernah pendapat Nabi Nuh minta pertolongan kepada Allah. Jadi dengan nama Nabi Muhammad, itu dengan nama Muhammad, Ali, Fatimah, Sabar, dan Sabir. Karena dengan mereka adalah teragung yang mulia, dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka. Jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan. Jadi dilihat dari nama-nama tersebut, ada nama Muhammad, ada nama Ali, ada nama Fatimah, ada nama Sabar dan Syubair. Sabar dan Syubair itu nama lain daripada Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW. Semua sangat terkejut arti tulisan tersebut bahwasanya mendeskripsikan tentang nama Nabi Muhammad dan sosok Nabi Muhammad yang begitu hebat. Bingung. Plat kayu tersebut masih disimpan rapi di penelitian fosil Moskow di Rusia. Kayunya masih ada menurut artikel ini. Jadi jika kalian mempunyai waktu untuk mengunjungi Moskow, ya silahkan mampir. Jadi tentang kedudukan ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah sehingga dibuktikan dengan penelitian dari orang-orang Rusia tersebut. Dan ini dipublish di beberapa media, di antara lain adalah Weekly Mirror, kemudian di Inggris pada tanggal 28 Desember 1953. Kemudian Star of Britain, London, Manchester 23 Januari tahun 1954. Jadi Manchester Sunlight, jadi 23 Januari 1954
London Weekly Mirror 1 Februari 1954. Batraf Najaf di Irak 2 Februari 1954. Al-Huda Kairo 31 Maret 1954. Elia Light Knowledge and Trust Lahore 10 Juli 1969. Dan sumber buletin ini dari Islamic Center Under Siege. Nah, ini jelas ini ya, pada tanggal pada Oktober 30 tahun 1987. Kurang lebih bukti ilmiah ini ditemukan di kapal Nabi Nuh, bahwasanya di kapal Nabi Nuh ini ada nama Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh alaihissalam meminta tolong pada Allah dengan namanya Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Jadi inilah kehebatan, keagungan keluarga Nabi Muhammad SAW yang pada saat ini memang masih banyak yang belum paham tentang bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad. Pada mungkin dari video kali ini semoga kalian tergugah. Sosok Nabi Nuh saja seorang yang hebat, seorang yang derajatnya menjadi Rasul di ulul azmi. Jadi jumlah Nabi itu 100 ribuan lebih, jadi 124.000 Nabi. Kemudian dipersempit lagi 313 Rasul. Kemudian dari 313 Rasul itu dan Nabi itu ada 25 Nabi yang wajib diketahui. Kemudian dari 25 Nabi ada ulul azmi. Di antaranya ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah sosok Nabi dan Rasul yang memang mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW. Siapa kita kalau kita tidak mengagumi Nabi Muhammad? Sampai nama Nabi Muhammad itu, walaupun Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi Allah telah menceritakan kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang sosok Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Nuh setiap kali minta tolong kepada Allah, Allahumma inni antal surani binuri Muhammad SAW. Ya Allah, tolong saya dengan nurnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melawan Daramsil bin Umair, itu adalah salah satu cara Nabi Nuh untuk meminta tolong agar doanya dikabulkan dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika beliau membuat satu perahu, nama Nabi Muhammad diukir pada saat itu dengan tulisan dan nama-nama ahlu bait Nabi. Siapa yang memberitahu itu? Allah melalui Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu, dari kisah ini seorang sosok peneliti banyak terkagum-kagum tentang sosok Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya. Mari kita perbanyak untuk mencintai syariat-syariat Islam, terutama sosok yang membawa syariat itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau data bukti penelitiannya, linknya ada di bawah ini.